Kalau kita ada duduk pada makom yang seperti itu, musyahadah yang sudah ahad, musyahadah yang sudah suhud, musyahadah yang sudah bulat dalam pandangan hati dan jiwa kita Bapak Ibu. Maka ketika itu Bapak Ibu, diri Bapak Ibu tidak akan pernah nampak lagi dengan Tuhan. Diri Bapak Ibu ketika itu tidak pernah terlihat lagi daripada Allah. Karena memang diri Bapak Ibu tidak pernah ada. Kalau ada yang mengatakan dirinya ada dan wujud, itu ngaku-ngaku karena dia belum mengenal siapa diri yang sebenarnya. Tapi kalau orang yang sudah paham hakikat rahasia dirinya, sejak mulanya tidak pernah ada, yang ada Tuhannya Allah, maka sejak mula adanya dirinya juga tidak akan pernah ada. Terlihat sama Allah. Allah lah yang melihat, menyaksikan akan wujud dirinya sendiri. Dia yang melihat akan kebesaran dan kesempurnaan dirinya. Dia yang maha suci, dia yang maha terpuji, dia yang maha besar. Dialah segala-galanya itu. Tidak ada di siapa-siapa Bapak Ibu. Lalu bagaimana kita mengenal dan memahami Bapak Ibu bahwa Allah itu yang ahad? Bagaimana kita mengenali akan rahasia diri yang ahadiyah, yang tunggal itu? Padahal diri Bapak Ibu nggak pernah ada. Ini yang Ustaz katakan. Melihat Allah itu bukan kepada alam. Melihat Allah itu bukan kepada sesuatu. Melihat Allah itu bukan kepada manusia. Melihat Allah itu bukan kepada insan. Melihat Allah itu bukan kepada Muhammad. Kalaulah melihat Allah, bermusyahadah kepada Allah, bukan kepada alam, bukan kepada sesuatu, bukan kepada insan, bukan kepada manusia, bukan kepada Muhammad. Lalu memandang Allah sempurna itu, memandangnya adalah kepada dirinya. Tak mungkin memandang Allah itu kepada sesuatu, padahal Allah tidak pernah bersandar kepada sesuatu. Tak mungkin memandang Allah itu kepada alam, karena Allah tak pernah bersandar kepada alam. Untuk memandang kesempurnaan aku, pandanglah kepada aku. Karena akulah yang wujud dan yang nyata itu. Lalu bagaimana cara kita memahami? Karena dia cuma yang ada Bapak Ibu. Untuk lebih pahamnya kita Bapak Ibu, kaji ini Ustadz akan tanazulkan dan Ustadz tarkikan. Sehingga yang zahir dibatinkan, yang batin dizahirkan, pandang satu wujudnya, dia cuma yang tunggal, dia cuma semata-mata yang ada, selain diri yang tidak pernah ada. Ya, maka tidak ada Muhammad selain dirinya. Tidak ada alam selain dirinya, tidak ada sesuatu sendirinya, tidak ada insan dan manusia selain daripada dirinya. Oleh karena itu, memandang kesempurnaan Allah itu, pandanglah kepada dirinya yang sebenarnya. Karena dialah yang ada secara mutlak itu Bapak Ibu. Nah, jadi kita akan hantarkan melalui firman Allah ini Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu paham gitu. Ya. Allah katakan tentang rahasia dirinya. Allah menjelaskan rahasia dirinya itu, bahwa hanya dia cuma yang ahad, dia cuma yang tunggal, dia cuma yang esa, tidak ada dari yang lain selain daripada dirinya, hanya dia satu-satunya. Ada lagunya tuh Pak, hanya dia satu-satunya ada? Ada ya? Ada ya? Allah katakan gini, La ilaha illa huwa. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. La ilaha illa huwa. Tidak ada yang wujud. La ilaha itu tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata. Ini terjemah makna. Kalau terjemah arti, la ilaha tidak ada Tuhan.
Terjemah maknanya, kandungannya, maksudnya itu, la ilaha, tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata. Dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain, nama yang berbagai-bagai, illa huwa, melainkan adalah dia. Dia maknanya hakikinya itu aku. Tidak ada yang wujud dan yang nyata pada bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain, melainkan aku. Karena akulah yang ahad, akulah yang tunggal, akulah yang esa. Ya. Nih, dia itu yang tunggal. Dia itu yang ahad. Dia itu yang esa. Jadi tunggal ahad esa itu maksudnya hanya dia satu-satunya. Tuh. Dia satu-satunya. Dia satu-satunya itu maknanya tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Nih. Tidak ada diri yang lain selain dirinya. Nah. Itu maknanya itu. Makanya Allah katakan, kalau hanya dia satu-satunya, tidak ada diri yang lain selain pada dirinya, Allah memukakan rahasia alam dan rahasia segala sesuatu. Kata Allah, kullu syai'in halikun. Tiap-tiap segala sesuatu dalam bentuk rupa berbeda, wujud yang lain, hakikatnya itu adalah tiada. Hakikatnya ini tiada. Hakikatnya itu hapus. Hakikatnya itu binasa. Jadi tiada, hapus dan binasa itu maksudnya selain daripada Allah itu hakikatnya tiada, hapus dan binasa. Dalam pandangan hatinya Bapak Ibu. Ya. Dalam pandangan rahasia hakikat daripada mata hati Bapak Ibu. Dalam pandangan ainul basyirah. Makanya Ustaz katakan, hapuskan sekalian alam dalam pandangan hati dan lenyapkan segala yang wujud dalam pandangan hati Bapak Ibu. Ketika itu illa wajhahu, nyatalah Allah yang wujud pada segala sesuatu dalam bentuk rupa yang lain, nama yang berbagai-bagai, melainkan hanya dia semata-mata, illa wajhahu. Itu maknanya Bapak Ibu. Tidak ada alam, tidak ada sesuatu melainkan hanya Allah. Hanya zatnya semata-mata. Kenapa hanya dia semata-mata yang ada? Karena dia yang ahad itu. Kalau hanya dia yang ahad, dia cuma yang tunggal. Maka disitulah Allah hantarkan pandangan kita. Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Barat dan timur itu aku yang punya, kata Allah. Kemanapun kamu hadapkan wajahmu, ke barat, ke timur, utara dan selatan, atas, bawah, kiri, kanan, luar dan dalam, maka yang terpandang itu tiada lain adalah aku, karena aku itu bikulli syai'in muhit. Bikulli syai'in muhit. Aku itu meliputi segala sesuatu. Karena segala sesuatu itu tiada lain, nyatanya akan wujud diriku sendiri. Tidak ada siapa-siapa di situ. Aku tak pernah meliputi di luar diriku. Karena di luar diriku nggak pernah ada. Aku yang meliputi akan kewujudan diriku sendiri. Kewujudan diriku sendiri
itulah sekalian yang ada ini. Sekalian yang wujud. Yang disebut namanya sekalian alam dan sesuatu. Itulah sebenarnya nyatanya akan kewujudan diriku sendiri. Maka aku yang meliputi diri wujud aku sendiri, kata Allah. Karena aku yang ada semata-mata. Di situ letaknya ahad itu. Di situ letaknya Allah itu tunggal. Kalau Allah itu ahad, kalau Allah itu tunggal, tentunya Bapak Ibu tidak lagi terpandang sesuatu selain daripada dirinya. Karena sesuatu selain daripada dirinya tidak pernah ada sama sekali. Tidak pernah ada sama sekali. Dari mana Bapak Ibu paham sesuatu itu tidak pernah ada sama sekali? Tentunya Bapak Ibu, kita wajib mengenal akan sebenar-benar diri itu. Wajib kita mengenal akan sebenar-benar diri. Sebenar diri. Kalau Bapak Ibu tidak mengenal siapa yang sebenar-benar diri, sejatinya diri, seakmalnya diri, hakikatnya diri, maka selama itu Bapak Ibu tidak akan pernah mengenal akan Tuhan itu. Yang tunggal, yang ahad, yang esa, yang tidak ada diri yang lain selain pada dirinya. Tak akan pernah kita mengenal yang tunggal itu. Maka wajib kita mengenal yang sebenar-benar diri, yang sejati diri, dan seakmal diri. Mana sebenarnya yang dikatakan seakmal diri? Mana sebenarnya yang dikatakan sejati diri? Mana yang dikatakan sebenar-benarnya hakikat rahasia jati diri? Yang sebenar-benarnya seakmal diri Bapak Ibu itu adalah Allah. Jadi yang seakmal diri, yang sebenar-benar diri itu Allah. Kenapa dikatakan seakmal diri, sejati diri itu adalah Allah? Karena dia cuma yang ahad, la ilaha illahu itu. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata. Melainkan yang wujud dan nyata itu aku. Akulah yang sebenar-benar diri itu, kata Allah. Innani anallah. La ilaha illa ana. Innani anallah. Sesungguhnya diriku adalah Allah. Nama diriku itu Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada yang nyata, tidak ada yang wujud. Melainkan yang wujud dan yang nyata itu adalah aku, kata Allah. Illa ana. Kalau tidak ada yang wujud dan yang nyata, melainkan yang wujud dan yang nyata itu hanya dia, maka dia itulah yang dikatakan sebenar-benar diri. Dialah yang dikatakan seakmal diri. Dialah yang dikatakan sejatinya diri. Siapa yang sejati diri, siapa seakmal diri? Sejati dan seakmal diri itu adalah Allah, Bapak Ibu. Karena dia cuma yang ada. Udah paham Bapak Ibu, yang seakmal diri itu Allah. Siapa Allah? Siapa yang sebenar-benar Allah? Yang dikatakan sebenar-benar Allah itu Bapak Ibu, itu adalah aku. Yang sebenar-benar Allah itu aku. Aku tuh yang Allah tuh. Tidak ada yang lain. Jadi yang sebenar Allah itu.
Yang bernama Allah itu aku, kata Allah. Kalaulah yang katakan sebenar Allah itu aku, mana yang dikatakan sebenar aku? Yang sebenar aku itu Bapak Ibu, itu yang disebut namanya dengan Muhammad. Yang sebenar aku itu yang Muhammad itu. Bukan Nabi Muhammad Bapak Ibu. Ya, nah, jangan salah memahaminya. Ya, bukan Nabi Muhammad, Muhammad. Muhammad itu zahir aku itu. Aku batinnya. Jadi yang sebenar aku itu Muhammad. Muhammad itu wujudku. Muhammad itu rupa aku. Muhammad itu zahir aku. Muhammad itu wajah aku. Aku batinnya tuh. Kalau Bapak Ibu udah paham, Bapak Ibu sudah mengerti yang sebenar aku itu Muhammad. Siapa yang dikatakan yang sebenar Muhammad? Yang dikatakan sebenar Muhammad itu, itulah hayat. Muhammad itulah yang hayat tuh. Kenyataan yang hidup. Muhammad itu yang hayat, Muhammad itulah kenyataan yang hidup. Siapa yang hidup tuh Bapak Ibu? Yang hidup tuh Allah. Maka Muhammad itulah yang hayat, kenyataan daripada Allah. Tuh, hayat. Maka wajib Bapak Ibu mengenal si hayat tuh. Jangan Bapak Ibu taunya hidup saja. Tapi Bapak Ibu tak tahu mana yang hidup pada diri itu. Sedangkan kita setiap waktu, setiap menit dan detiknya, kita senantiasa bernapas. Ya. Kalau tidak bernapas Bapak Ibu, ya, itu bakapi doang tuh mah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un tuh. Pahamilah itu. Yang hayat itu pada diri itu yang bernapas tuh. Jangan Bapak Ibu seperti ikan mencari air, kata Pak Haji Zainuddin, anak soleh. Ya. Jadi orang yang tidak mengenali si hayat itu pada dirinya, padahal dia senantiasa bernapas setiap waktu, setiap saat, tidak paham dia itu, tak mengerti dia. Itu yang disebut namanya mati raso. Bukan butuh sange, mati raso. Bila dikatakan raso dibawa naik, pareso dibawa turun, raso yang lah dirasoi, rasoi badanku ha. Nah, kalau tidak paham Bapak Ibu peko sih lah artinya tuh. Jangan kini lo diartikan. Yang hayat tuh. Jadi yang Muhammad itu yang hayat. Kenyataan hayat. Kenyataan yang hidup. Allah itu maksudnya. Lalu siapa hayat itu? Tilik lagi ke dalam. Ya, ini proses tanazul nih namanya Bapak Ibu. Ya, bukan proses Pak Jul. Proses tanazul. Siapa hayat? Yang dikatakan hayat itu adalah sifat. Yang dikatakan hayat itu ya sifat. Sifat apa maksudnya? Ya sifatnya aku. Ya, sifat aku. Dalam kajian tauhid disebut namanya sifat aku itu sifat ma'ani. Jadi yang sebenar hayat itu sifat. Siapa yang sebenarnya sifat itu? Yang dikatakan yang sebenar sifat itu Bapak Ibu, itu yang dikatakan namanya ruh. Yang dikatakan sebenar sifat itu ruh itu. Maka dikatakan oleh Allah kepada Muhammad, wa yas'alunaka 'anir ruh kulli ruh min amri rabbi. Wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang ruh. Katakan hai Muhammad, beri jawaban kepada mereka.
bahwa ruh itu urusan aku. Tak ada orang yang bisa paham, mengerti dan mengenal tentang ruh. Illa qalila. Yang bisa paham dan mengerti tentang ruh, itu adalah orang yang sedikit yang aku beri kepada dirinya tentang rahasia ruh. Sedikit itu maknanya, sedikit yang tahu dan sedikit pula orang yang diberitahu. Sedikit Allah beritahukan kepada Bapak Ibu tentang ruh, banyak tuh ilmunya bagi Bapak Ibu. Banyak dalam pandangan ilmu Bapak Ibu, baru sedikit itu dalam pandang Tuhan. Jadi, siapa yang namanya hayat? Hayat itu adalah sifat. Ya, yang sebenarnya hayat itu sifat Allah. Sifat ma'ani. Mana yang sebenar-benarnya sifat, yang sebenar-benarnya sifat itu yang roh. Ini yang rahasia Allah tuh. Siapa yang sebenar-benar ruh Bapak Ibu? Yang sebenar-benar ruh itu, itulah yang disebut namanya insan. Yang sebenar-benar ruh itu insan. Ruh tidak bisa dikenal. Ruh tidak bisa dilihat. Lalu bagaimana supaya ruh itu bisa dikenal dan dilihat? Lalu ruh itu nyata pada insan. Maka insan inilah tempat memandang nyatanya ruh itu. Kalaulah insan itu tempat memandang nyatanya ruh, maka insan itulah sebenar-benarnya ruh. Maka Bapak Ibu mesti bertubuhkan ruh.